Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan segala aktivitasnya, segala rutinitas kita pada keseharian, dan semoga kita dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benerang. Hari ini saya akan memaparkan tentang pasar dalam perekonomian. Insya Allah bagi mahasiswa yang mau ingin belajar tentang pengantar ilmu ekonomi atau dasar-dasar ilmu ekonomi, di sini kita akan banyak belajar mengenal tentang pasar, apa definisi pasar dan pengkategoriannya atau klasifikasinya. Oke, kita akan masuk pada materinya. Secara umum, pasar itu secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang. Jadi sederhananya, jikalau ada pembeli dan penjual, kemudian melakukan transaksi berupa itu barang maupun jasa untuk kepentingan mendapatkan laba, atau mendapatkan keuntungan entah itu penjual maupun pembeli, maka disitulah terjadi yang dinamakan dengan pasar. Tentu pasar juga harus ada tempatnya, waktunya, juga ada proses transaksi dan ada orang yang melakukan transaksi. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian bahwa pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan yang dilakukan oleh pembeli dan penawaran yang dilakukan oleh penjual dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan, yaitu harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang dipertemukan antara pembeli dan penjual maka akan membentuk harga pasar yang disepakati antara pembeli dan penjual. Maka disinilah terbentuk namanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu ada jikalau ada kepentingan pembeli dan penjual sama-sama menyepakati bahwa harga jualnya sekian, maka di situ potensi untuk menciptakan kondisi keseimbangan pasar atau titik temu antara penjual dan pembeli, maka keseimbangan pasar akan tercipta. Pasar itu sebenarnya ada berbagai macam golongan atau klasifikasi. Ada pasar dalam waktu, ya, kategori waktu, ada pasar dalam kategori fisik, ada pasar dalam kategori wilayah dan lain sebagainya. Sekarang ada namanya pasar menurut segi fisiknya. Ada yang disebut dengan pasar tradisional. Pasar tradisional ini adalah pasar yang biasanya menjual sembako. Biasanya di tempat-tempat yang yang sudah lama pasar itu, dan itu adalah pertemuan antar berbagai macam daerah masyarakat di situ. Ada yang dari kabupaten, ada yang dari perkotaan, kemudian ada yang dari pelosok jauh, kemudian melakukan penjualan barang dari hasil kebunnya. Nah, biasanya di pasar tradisional kita menemukan 9 bahan pokok itu banyak tersedia di situ. Kemudian ada yang dinamakan dengan pasar raya. Pasar raya ini adalah pasar di mana hampir semua barang dagangan terjual di situ. Kalau pasar tradisional ada barang-barang yang berupa hasil kebun yang kebanyakan atau hasil ternak yang kebanyakan juga terjual di situ. Sedangkan pasar raya itu bukan hasil kebun atau hasil ternak, tetapi juga ada barang-barang pakaian di situ, ada juga sepatu dan berbagai macam merek gitu. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang setengah mahal, atau ada yang bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah, ada yang masyarakat elit. Jadi disinilah yang transaksi antara penjual dan pembeli dengan berbagai macam ragamnya. Kemudian ada juga pasar abstrak. Pasar abstrak ini adalah pasar di mana kegiatan proses transaksi jual beli dilakukan di dunia maya. Jadi tidak kentara. Biasanya itu terjadi di media-media sosial,
entah itu di Facebook atau di Instagram atau berbagai macam, bahkan di valuta asing juga itu terjadi, ada proses transaksi saham di situ, dan kita tidak lihat, yang kita lihat adalah hanyalah angka-angka. Bahkan barangnya itu tidak nyata. Barang yang dikirim misalnya di media sosial, entah itu mereka menjual HP, menjual barang-barang, itu hanya mengirim gambar saja, bukan konkretnya. Makanya disebut dengan pasar abstrak atau pasar tak kentara, pasar yang tidak bisa kita sentuh secara apa namanya fisik, tapi bisa kita lihat. Kemudian setelah itu adalah pasar nyata atau pasar konkret. Kalau tadi ada pasar abstrak yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita sentuh, hanya bisa kita lihat, sedangkan pasar konkret bukan hanya kita sentuh, bukan hanya kita lihat, tapi kita sentuh, kita raba, kita melihat jenisnya, dan berbagai macam. Biasanya orang-orang di pasar tradisional ini adalah orang yang menjual dengan kondisi pasar konkret ya, pasar nyata. Sedangkan di pasar raya juga bisa tercipta pasar abstrak gitu. Bisa juga tercipta pasar konkret. Jadi pasar konkret ini adalah pasar di mana barang dan jasa itu bisa kita lihat secara nyata apa yang mereka lakukan, barang apa, bentuknya seperti apa, kemudian ukurannya dan lain sebagainya, warnanya bisa kita lihat secara nyata. Sedangkan di pasar abstrak ini kita tidak melihat secara langsung. Kadangkala ukuran baju yang kita pesan dengan ukuran badan yang ada pada kita itu tidak sesuai, hanya karena kita melihat pada segi ukurannya yang biasa dipakai adalah ukuran 30 atau ukuran 34. Setelah datang barangnya ya tidak sesuai dengan kondisi atau ekspektasi yang diharapkan. Itu kelemahan dari pasar abstrak ya. Kemudian ada namanya toko serbaguna. Di sini ada pasar yang menjual serbaguna, apa namanya, barang dagangannya di sini ada dari barang yang kebutuhan anak-anak sampai kebutuhan orang dewasa. Ada juga yang menjual hijab, ada juga yang menjual pakaian, ada juga yang menjual boneka, ada yang menjual gambar dan lain sebagainya. Jadi toko serba ada. Kemudian ada yang dinamakan dengan toko swalayan. Toko swalayan ini adalah toko yang menjual barang-barang toko, entah itu katakanlah di situ ada yang menjual snack, ada yang menjual susu. Jadi biasanya ya kalau kita melihat pasar-pasar swalayan itu pasar-pasar yang memperjualbelikan kebutuhan untuk rumah tangga gitu ya, entah itu susu, entah itu katakanlah apa namanya, snack dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, pasar berdasarkan jenis barang yang dijual. Ada namanya pasar ikan. Di dalamnya itu pasar ikan, semua jenis ikan dijual. Dari ikan apa namanya? Ikan batu, kemudian ikan macam-macam ya. Ada ikan mas, ada bahkan ada ikan hiu di situ dan lain sebagainya, yang pastinya dibutuhkan oleh kebutuhan rumah tangga. Kemudian juga di situ ada pasar sayuran. Nah, segala macam sayur mayur dijual di situ. Ada apa namanya, bayam, ada kol, kemudian juga ada tomat dan lain sebagainya. Di sini juga ada dinamakan dengan pasar buah-buahan. Serba macam buah-buahan itu ada di dalamnya. Ada mangga, ada pisang, ada jeruk, ya, ada apalagi macam-macam salak dan lain sebagainya. Jadi pasar buah-buahan itu adalah pasar yang menjual barang dalam apa namanya bentuk buah-buahannya, berbagai macam jenis buah-buahan. Ada juga yang disebut dengan pasar barang elektronik. Jadi di dalam pasar barang elektronik ini segala macam, bukan hanya televisi, juga bisa menjual HP, menjual sound system, kemudian peralatan dari alat-alat elektronik juga semuanya ada, kemudian menjual laptop, menjual notebook, menjual flash disk dan lain sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan pasar elektronik. Jadi kemudian selanjutnya adalah ada pasar barang perhiasan.
barang perhiasan itu ada yang menjual mutiara, ada yang menjual emas, ada yang menjual juga apa namanya berlian dan lain sebagainya. Kemudian ada pasar bahan bangunan. Bahan bangunan bisa kita lihat dari apa namanya dari properti yang mereka pakai atau yang mereka jual. Ada cat dinding di situ, ada cat kayu di situ, ada paku dan lain sebagainya. Ada juga pasar bursa efek dan saham. Tadi yang dinamakan dengan pasar abstrak itu adalah bagiannya terkecilnya itu adalah bursa efek dan saham. Jadi semua transaksi di berbagai negara dunia ini kita bisa lihat dari bursa efek dan saham di sini. Selanjutnya, pasar berdasarkan cara transaksinya dibedakan menjadi dua secara umum. Ada pasar modern, ada pasar tradisional. Atau pasar tradisional itu adalah pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, live, tanpa perantara, secara langsung, dan biasanya ada proses menawar secara langsung pastinya. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, ada gerai, ada los, ada dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan penjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik yang sederhana bisa jasa dan lain sebagainya. Selain itu ada juga yang menjual kue dan barang lainnya. Ada juga yang jual ayam, jual sapi, jual macam-macam. Ini ada di pasar tradisional. Kemudian pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional. Namun jenis pasar ini penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung. Ada yang melakukan transaksi secara langsung, ada yang tidak melakukan transaksi secara langsung ya. Melainkan pembeli melihat pada label harga yang tercantum dalam barang atau barcode. Jadi di situ sudah terpampang harga-harganya. Jadi kita tidak lagi melakukan tawar menawar, sedangkan di pasar tradisional tadi kita masih punya kesempatan untuk melakukan tawar menawar. Misalnya harga ayam katakanlah 100.000, kita minta tawar 90.000, kemudian si penjualnya bilang 95, si pembeli bilang 90.000 dan terjadi tawar menawar di situ dan ada kesepakatan ya misalnya 92.000, maka disitulah kesepakatan bersama. Sedangkan di pasar modern itu tidak ada tawar menawar dalam artian pembeli dan penjual. Yang ada di situ adalah pencantuman harga dari pembeli, siapa yang suka, siapa yang tertarik dengan berbagai macam apa namanya layanan pastinya, kemudahan, ada bahkan mungkin bonus di dalamnya, ada reward di dalamnya, ada undian di dalamnya. Mereka mencantumkan itu, bahkan mereka memakai kata diskon untuk menarik minat para pembeli. Berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau swalayan, yaitu dilayani oleh pramuniaga. Selain itu, cara pembayaran pun sudah mulai menggunakan pembayaran non-tunai, yaitu dompet digital. Ada yang menggunakan ATM, itu sudah, sedangkan di pasar tradisional masih menggunakan uang apa namanya uang dalam lembaran atau dalam koin, sedangkan di pasar modern ada yang dalam uang lembaran atau uang koin, ada juga dalam uang digital ya. Kemudian barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging, sebagian besar barang-barang yang dijual ada barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, pasar swalayan atau supermarket dan minimarket. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan luas jangkauannya, pasar itu terdiri atas ada pasar daerah, pasar lokal, nasional, dan internasional. Pasar daerah, pembeli dan penjual produk di suatu daerah itu dihasilkan bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam suatu daerah. Misalnya di Kota Bau-Bau, ada pasar di Kota Bau-Bau namanya ya, pasar kota misalnya. Di situ tempat penjual dan pembeli dengan berbagai macam kecamatan ya, masyarakat kecamatan atau daerah berkumpul di daerah itu. Ada juga disebut dengan pasar lokal. Pasar pembeli dan penjual di suatu kota tempat yang dihasilkan bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan penawaran di satu kota. Misalnya di kabupaten itu hanya katakanlah proses penjual dan pembelian
hanya ada di daerah itu sendiri. Sedangkan pasar nasional itu pasar yang di mana penjual dan pembelinya dalam sebuah produk suatu negara yang dihasilkan bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dalam negara atau di dalam negara itu sendiri. Sedangkan yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang membeli dan menjual barang dalam jangkauan beberapa negara. Jadi semua negara dapat berkumpul dan itu biasanya di negara-negara, hampir semua negara sebenarnya ada namanya pasar internasional dan kebanyakan juga itu negara-negara yang sudah maju biasanya mereka terbuka dengan proses jual beli dari negara-negara lain seperti di Jerman, seperti di Amerika, di Jepang, Korea Selatan itu sudah banyak pasar-pasar internasional yang mempertemukan para pedagang maupun pembeli di berbagai negara. Kemudian selanjutnya adalah menurut barang yang diperjualbelikan. Ada yang disebut dengan pasar barang konsumsi. Adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur mayur, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian dan lain sebagainya. Jadi di situ adalah barang yang dijual untuk dikonsumsi. Sedangkan pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini memperjualbelikan sumber daya produksi. Misalnya di situ ada mesin, ada tenaga kerja, ada uang dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kondisi di mana pasar barang produksi ada di dalamnya. Di sini ada tenaga kerja, di sini ada mesin, di sini ada uang. Jadi bisa jadi ini adalah bagian dari pasar produksi yang mempekerjakan orang-orang yang dimana orang-orang itu diberi gaji. Ya, ada tawar-menawar di situ, berapa gaji saya, kemudian saya bisa kerja di situ sesuai dengan apa yang menjadi permintaan dari perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah pasar menurut waktu penyelenggaraan. Ada namanya pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar bulanan, ada pasar tahunan, ada pasar temporer. Pasar temporer itu adalah pasar yang dimana pada waktu itu, pada waktu tertentu ada gitu. Ya, pasar kagetan orang bilangnya. Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap hari. Pasar harian ini umumnya ada di desa atau di kota. Jadi kalau kalau Anda berjalan-jalan di desa-desa, biasanya pasar itu ada juga pasar harian gitu ya. Pasar yang setiap hari juga dilakukan proses transaksi gitu ya. Ada juga pasar mingguan, pasar yang melakukan jual beli barang dalam satu kali seminggu itu biasanya di desa-desa ya. Ya ada banyak dalam satu misalnya hari Minggu itu di desa A atau katakanlah di tempat A itu melakukan jual beli. Tapi di kota juga ada juga. Kalau pada saat Car Free Day itu ada yang menjual barang dagangannya karena kenapa? Di hari Car Free Day itu banyak orang berkumpul di satu tempat dan pada saat itu juga di hari Minggu itu mereka secara rutin menjual barang-barangnya untuk ditawarkan kepada para calon pembeli. Kemudian yang ketiga adalah pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali. Contoh adalah pasar hewan. Itu dilakukan setiap bulan karena ada musimannya juga dalam bulan-bulan tertentu atau mungkin pasar buah misalnya ya. Ada kadangkala buah-buahan juga di musim tertentu, tapi sekarang pasar buah kadangkala juga sudah sudah direkayasa sehingga hampir setiap hari atau setiap minggu itu kita melihat buah-buahan, padahal buah-buahan sebenarnya ada waktunya, tapi sekarang dengan teknologi yang sangat canggih, pasar buah-buahan itu tidak masuk dalam bulanan, tapi bisa jadi pasar buah-buahan itu dilakukan setiap hari gitu, karena ada rekayasa genetik atau katakanlah ada teknologi yang cukup untuk merekayasa kondisi cuaca sehingga setiap saat bisa melakukan proses bisa berbuah setiap saat. Sedangkan di pasar hewan itu memang ada waktu-waktunya juga hewan itu melahirkan. Ya, jadi biasanya pasar hewan itu dilakukan setiap bulan sekali di daerah-daerah tertentu dan mereka menjual sapi, kambing atau hasil ternaknya kepada orang lain
di tempat tertentu yang sudah menjadi rutinitas dari masyarakat itu. Kemudian pasar tahunan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap tahun sekali. Misalnya Pekan Raya Jakarta. Itu biasanya dalam kegiatan pameran, hari ulang tahun kota atau kabupaten itu melakukan kegiatan namanya pasar tahunan. Ada yang disebut dengan pasar temporer, pasar yang diselenggarakan organisasi atau orang dalam acara tertentu dan diadakan hanya pada waktu-waktu tertentu dan itu tidak menetap. Misalnya adalah bazar, ada juga pameran, ada juga pasar namanya kagetan itu pasar di mana dalam kondisi misalnya sudah ramai orang ya di situ para penjual menggelar barang dagangannya. Yang penting di situ ada kerumunan orang ya entah itu katakanlah uh, orang sedang melakukan apa namanya pariwisata atau sedang berwisata ya, maka para pedagang di situ melihat atau memanfaatkan momen pada waktu itu karena banyak yang datang, maka mereka menggelar barang dagangannya untuk diperjualbelikan kepada para calon pembeli. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.